Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Bets yang selalu menceritakan kisah-kisah mistis dan tragedi yang pernah terjadi sambil menggambar sebuah ilustrasi. Kali ini Bang Bets akan menceritakan sebuah tragedi yang pernah terjadi di Indonesia, yang kala itu sempat gempar di daerah Banyuwangi. Tragedi ini sering disebut dengan geger santet. Geger santet adalah salah satu momen kelam dalam sejarah Indonesia. Kejadian ini mungkin akan mengingatkan teman-teman yang tahu dengan masa lalu Eropa pada abad pertengahan, di mana ketakutan kepada para penyihir membuat mereka menyiksa dan membantai para wanita yang diduga penyihir, bahkan tanpa alasan yang jelas. Iya, hal ini pun pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di Banyuwangi, Jawa Timur. Santet adalah salah satu praktik yang berhubungan dengan hal mistis, yang biasanya selalu berkonotasi ke arah negatif, yang tentunya merugikan. Semisal mencelakakan orang atau menjatuhkan usaha orang lain. Bagi masyarakat Banyuwangi kala itu, santet adalah suatu hal yang lumrah yang ada di tengah masyarakat. Menurut mereka, santet pun tidak selalu bermakna negatif, karena ada istilah santet putih, yang salah satunya bertujuan untuk menyembuhkan penyakit. Walaupun kalau kita boleh jujur, keduanya tidak pernah dibenarkan dalam agama Islam. Namun kala itu, makna santet putih ini seakan terlupakan. Orang-orang Banyuwangi mulai berpendapat bahwa dukun-dukun yang mampu melakukan praktik santet adalah orang-orang yang berbahaya dan harus segera ditangani. Entah dari mana isu ini bermula, namun kala itu Banyuwangi seketika geger dengan kabar-kabar negatif seputar bahayanya dukun dan juga praktik-praktik keji yang mereka lakukan. Lalu entah dari mana muncullah semacam gerakan yang dibentuk oleh sejumlah penduduk untuk menyisir terduga pelaku santet alias dukun. Mereka mendatangi sejumlah rumah yang terduga sebagai rumah dukun santet, memberinya tanda yang biasanya berupa susunan batu atau sebuah tanda X. Dan selang beberapa hari kemudian, terduga dukun itu ditemukan dalam keadaan tewas. Kejadian ini lebih dikenal dengan geger santet pertama, yang mana jumlah korban saat itu bisa dikatakan sedikit, karena memang sulit untuk mengetahui keberadaan dukun dan sebagainya, kecuali ia telah menampakkan praktik atau ada orang yang pernah memakai jasanya kemudian mengakuinya. Geger santet pertama ini terjadi pada bulan Februari tahun 1998, dan untungnya bisa diredam dengan cepat oleh petugas di bawah komando langsung dari Presiden Soeharto kala itu. Masyarakat diminta untuk tenang, tidak panik dan tidak mudah untuk main hakim sendiri. Setelah konflik dan kepanikan mereda, kemudian muncul inisiatif dari Bupati Banyuwangi kala itu, yaitu Purnomo Sidik. Demi menghindari munculnya konflik serupa dalam waktu dekat, pada tanggal 14 Oktober 1998, ia memerintahkan semua camat di daerahnya untuk mendata orang-orang yang mampu atau memiliki kekuatan magis. Tujuannya agar ketika konflik serupa meletus, orang-orang yang telah didata itu bisa diselamatkan terlebih dahulu dan dievakuasi sehingga tidak kecolongan seperti geger santet pertama. Karena tujuannya dinilai baik dan menjanjikan keamanan bagi orang-orang yang masih memiliki ilmu tersebut, maka banyak dari para dukun yang mendata dirinya, baik nama dan juga alamat, mereka serahkan kepada petugas. Dan kemudian data-data ini dikirimkan melalui radiogram kepada sang bupati. Namun sayang, data yang tadinya merupakan data penyelamatan berubah menjadi data daftar nama calon target pembantaian. Miris memang, entah siapa yang membocorkan, tapi data itu akhirnya jatuh ke tangan sekelompok orang yang nantinya menjadi algojo dari geger santet kedua. Data lengkap sudah di tangan,
Data ini bisa dikatakan sangat valid, karena data-data tersebut adalah data dari pengakuan sang dukun sendiri kepada petugas camat masing-masing di daerah kala itu. Seperti memegang sebuah peta yang sangat jelas, mereka akan sangat mudah mendapati dan menyergap para dukun. Kelompok ini dinamai masyarakat dengan gerakan anti tenung atau biasa disingkat gantung. Tidak seperti geger santet pertama, geger santet kedua jauh lebih masif dan cepat. Hal ini didasari oleh dua penyebab. Pemerintahan kala itu sedang melemah. Jika dahulu Soeharto dengan kebijakan dan kecepatan tindakannya dapat menahan warga, di Oktober tahun 1998 ini, Orde Baru telah runtuh dan pemerintah pusat sedang dalam masa pembenahan. Kedua, data yang bocor memudahkan bagi para gantung untuk melancarkan aksinya. Mereka tidak perlu lagi mencari tahu siapa dan di mana, karena mereka punya nama dan alamat dari dukun tersebut. Jangan bayangkan, orang-orang gantung jumlahnya sedikit dan diam-diam dalam melaksanakan aksinya. Tidak, jumlah dari orang-orang gantung sangatlah banyak, dan bahkan dalam satu kali pembantaian, anggota gantung bisa datang dengan menaiki sebuah truk. Kala itu, masyarakat menganggap bahwa gantung adalah bagian dari operasi pemerintah, sehingga mereka mendukung gerakan tersebut. Bentuk dukungannya adalah dengan menunjukkan lokasi tepat rumah terduga dukun kepada para gantung, dan dalam waktu beberapa hari saja, banyak nyawa melayang. Beberapa dukun dibunuh dengan sangat keji. Ada yang dikuliti, ada juga yang dimutilasi dengan cara dipisahkan antara kepala dengan badannya. Karena dipercaya, jika kedua anggota tubuh itu didekatkan, sang dukun bisa bangkit kembali. Oleh karena itu, kepalanya dibawa dan dibuang ke tempat yang jauh dari tubuhnya. Gantung sendiri sepertinya masih memiliki ketakutan akan kemampuan magis dari sasaran mereka. Sehingga cara seperti itu ditempuh untuk menghindari hal-hal di luar nalar yang mungkin akan terjadi. Hingga akhirnya pemerintah mendengar desas-desus bahwa gantung diduga adalah bagian dari operasi pemerintah. Hal ini lantas secara tegas dibantah dengan mengatakan bahwa gerakan anti tenung ini bukanlah perpanjangan tangan dari pemerintah dan tidak pernah disahkan oleh pemerintah. Akibat pernyataan ini, masyarakat mulai mundur dan menjauhi gerakan tersebut. Akibat tidak adanya bantuan dari warga dan gerakannya sudah mulai menyempit, gantung tidak dapat lagi melakukan aksinya sebagaimana sebelumnya. Tensi masyarakat pun sudah mulai sedikit mereda saat itu. Hingga tiba-tiba muncul sosok baru yang menjadi pembantai di tragedi ini. Sosok ini lebih sering disebut dengan ninja. Sangat minim informasi mengenai siapa sosok ninja ini. Jumlahnya pun tidak hanya satu, tapi juga sekumpulan orang yang umumnya melakukan aksinya di malam hari. Walaupun juga ada beberapa kasus yang menyatakan mereka juga muncul di siang hari. Penamaan ninja sendiri didasari oleh sebagian saksi mata yang mengatakan bahwa mereka mengenakan baju serba hitam atau gelap dengan penutup wajah bak ninja. Ada pula yang mengatakan bahwa gerakan mereka sangatlah gesit dan dapat berpindah dalam waktu cepat di antara atap-atap rumah warga. Sehingga hal itu menjadi dasar kenapa kelompok ini disebut ninja. Berbeda dengan gantung yang gerakannya terlihat dan terkadang berinteraksi juga dengan warga. Ninja hadir secara sembunyi-sembunyi, bahkan bisa dikatakan mereka tidak terlihat. Dan yang lebih parah lagi, ninja lebih kejam dan menakutkan terornya dibanding para gantung. Jika awalnya sasarannya hanyalah orang-orang yang diduga sebagai dukun, ninja justru mengincar para tokoh agama yang di luar dari data dukun sebelumnya. Kengerian akan serangan ninja dapat dirasakan dari beberapa saksi mata kejadian. Menurut beberapa sumber, ketika ninja akan melakukan aksinya, maka lampu di desa tersebut akan mati. Dan bisa kalian bayangkan, kejadian itu terjadi di malam hari di tahun 98. Sehingga ketika lampu mati,
Orang-orang sudah menebaknya sebagai tanda serangan. Mereka akan segera menyiapkan senjata, berdiri di tiap-tiap pintu, dan juga berdiri mengelilingi untuk melindungi guru ngaji atau tokoh agama setempat. Di dalam gelap gulita itu, kemudian akan terdengar suara langkah di atap. Suara langkah bolak-balik seperti mengitari rumah atau pondok. Yang lalu, tiba-tiba langkah itu sudah sampai ke depan pintu, bahkan ke dalam ruangan. Sangat sulit untuk melihat dalam keadaan seperti itu. Dan ketika lampu menyala, sudah ada orang dalam ruangan itu yang tergeletak dan bersimbah darah, yang mana sasarannya kebanyakan adalah ustadz dan kiai di Banyuwangi. Muncul ketakutan yang cukup menggegerkan masyarakat Banyuwangi kala itu. Pondok pesantren melakukan pengamanan ganda pada daerah pondoknya. Para santri melakukan jaga malam dan melindungi para kiainya. Kala itu, satu suara di atap rumah saja sudah sangat menakutkan. Salah satu tanda serangan ninja selain malam eksekusi adalah keberadaan simbol-simbol atau tanda di tiap rumah target. Biasanya, ketika label atau tanda ini ditemukan, maka tanda itu harus segera dihapus. Dan pengamanan terhadap rumah itu akan diperketat. Ketakutan akan ninja benar-benar menjadi pikiran yang terngiang-ngiang di kepala penduduk kala itu. Hal ini juga membuat orang-orang menjadi sangat sensitif terhadap aktivitas seseorang yang mencurigakan, terutama di saat malam hingga dini hari. Karena warga resah jika suatu saat merekalah yang akan menjadi korban. Mirisnya lagi, beberapa tokoh agama yang tidak tinggal di pesantren, seperti guru ngaji kampung, hingga muazin masjid dan lain-lain, ikut menjadi korban dalam hal ini. Para ninja itu sebenarnya tak hanya muncul di Banyuwangi, tapi juga ke beberapa daerah di sekitar. Ketakutan pada ninja juga membuat masyarakat menjadi anarkis. Sejarah mencatat, di Malang pada tanggal 24 Oktober tahun 98, penduduk kecamatan Gondang Legi membantai 5 orang asing yang dicurigai sebagai ninja. Bahkan seorang di antaranya dibakar hidup-hidup. Dan ini hanya dicurigai tanpa ada alasan yang jelas. Melihat maraknya aksi pembunuhan oleh ninja ini, muncul desakan dari ulama Jawa Timur kepada pemerintah pusat. Mereka juga menuntut pemerintah untuk mengusut dan menindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku kepada para autor intelektualis dan semua pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa berdarah di Banyuwangi ini. Karena ada beberapa indikasi bahwa para ninja itu adalah orang-orang yang terlatih. Bahkan kabar yang merebak, mereka juga menggunakan sebuah handitolge. Tak lama setelah desakan itu, pemerintah mulai bergerak, menurunkan tim dan terjun ke Banyuwangi. Banyak orang yang sebelumnya secara jelas terlibat melakukan pembunuhan terhadap dukun ditangkap dan diadili, yang mana sebagian besar dari mereka adalah anggota gantung. Selanjutnya, tim tersebut juga menangkap para terduga ninja. Namun kejadian yang aneh terjadi di sini. Setiap penangkapan terduga ninja dilakukan, target tersebut ternyata adalah orang gila. Dan masyarakat juga menyadari bahwa wilayah Banyuwangi saat itu kedatangan sangat banyak orang gila yang entah dari mana asalnya. Uniknya lagi, orang gila ini mampu diajak mengobrol. Namun ketika ditanya seputar peristiwa ninja dan geger santet, mereka kembali menunjukkan ketidakwarasannya. Beberapa orang percaya ada intelektual dan juga misi khusus yang berada di balik sosok ninja dan juga orang-orang gila ini. Jika ditotal, setidaknya ada 140 orang yang tewas dalam tragedi ini. Namun, hingga sekarang tidak ada yang tahu dan tidak pernah terungkap juga siapa dalang atau otak di balik tragedi mengerikan ini. Sekian yang bisa Bang Bet ceritakan. Mohon maaf sebesar-besarnya jikalau ada salah kata. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada kritik atau saran, atau juga info yang belum Bang Bet sampaikan. Serta like jika kalian suka dengan video ini, dan subscribe untuk terus mendukung Bang Bet dan mengetahui update video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.